Suara langkah kaki sayup-sayup terdengar, sepertinya bukan seseorang yang sedang berjalan, tapi lebih tepatnya seorang yang sedang berlari. Buk, 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 buk. Suara apa itu? Sepertinya dari sana. Ah, coba kulihat aja, ucap Rena dengan penuh penasaran. Perlahan ia mendekat ke sumber suara, sedikit kecemasan juga rasa penasaran. Dan akhirnya tak terelakkan sebuah kejadian yang tak terduga sebelumnya. Buk, 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 brak. Oh, aduh, teriak Rena dengan terkejut dan kesakitan. Maaf, tadi saya buru-buru, ini bukunya Mbak, apa ada yang sakit? Tanya seorang lelaki itu yang menabrak Rena. Ini, jawab Rena sambil meringis menunjuk ke arah kaki. Ketika laki-laki itu mencoba menyentuh kaki Rena yang sakit, tiba-tiba datang seseorang. Ya ampun Ren, kamu kenapa? Tanya Foni, teman dekat Rena. Tanpa buang waktu, seketika laki-laki tadi pun pergi. Dan Foni yang sempat melihatnya sementara diam dan langsung membantu Rena. Ren, tadi kenapa anak itu bisa sama kamu? Tanya Foni sambil memijit kaki Rena yang sedikit terkilir. Oh, cowok tadi, gak sengaja nabrak aku. Kamu kenal dia, Fon? Jelas Rena dengan balik tanya. Bahas dianya, kita balik yuk, ajak Foni. Ntar deh, kamu bilang dia pendiam dan tak peduli dengan dunia luar. Tapi kok tadi dia bisa bilang maaf ke aku ya? Aku jadi yakin pasti ada celah positif yang tersembunyi dari dirinya. Jelas Rena lagi. Ya kalau itu yang terjadi sih syukur. Cuma apapun perubahan yang ia lakukan gak akan bisa merubah persepsi anak sekelasku terhadap dia sih. Pungkas Foni. Keesokan harinya, Rena dan Foni berangkat kuliah bersama. Karena kebetulan mereka tinggal serumah. Sesampainya di depan kampus, langkah mereka terhenti oleh seorang anak kecil yang tiba-tiba menarik tangan Foni. Kak, kakak, sapa anak kecil itu. Iya dek, ada apa ya? Tanya Foni kaget. Kakak kenal abang baik nggak? Tanya anak itu. Abang baik, siapa ya dek? Tanya Rena. Itu kak, abang-abang yang selalu pakai masker dan pakai topi. Kakak pasti temannya kan? Desak anak tadi. Kakak mau kan bantu Nana buat ketemu sama abang baik? Mohon anak tadi. Iya Nana, nanti Kak Rena dan Kak Foni bantu. Tapi sekarang Nana pulang dulu. Yuk kakak anterin sampai rumah, jawab Foni menenangkan Nana. Sepanjang perjalanan mereka berdua masih bingung dan mulai menebak-nebak siapa kiranya orang yang dicari oleh Nana. Sekembalinya ke kampus, mereka mencoba melupakan kejadian tadi dan menuju kelasnya masing-masing. Hei Fon, kemana aja sih? Tumben jam segini baru nongol. Pakai acara bolos kelasnya Pak Broto lagi. Sapa Fandi, teman kelas sekaligus sahabat Foni. Gak ada niat bolos sumpah. Tadi ada keperluan mendadak makanya telat. Hihihi, jawab Foni sembari senyum kecil. Tetapi rasa penasaran Fandi tak cukup sampai di situ. Tadi ia hanya mengelabui Foni saja. Sebetulnya Fandi tak langsung pulang, melainkan menunggu Foni keluar dari kampus, sehingga ia bisa memastikan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ketika Fandi sedang berjalan menuju parkiran, tak sengaja ia melihat Rena yang sedang menunggu Foni di sebuah taman. Mungkin mereka janji bertemu di sini. Mengamati mungkin menjadi salah satu cara untuk menemukan jawaban, pikirnya. Hei Ren, maaf ya lama, langsung aja ya kita bahas, sapa Foni. Oke, dugaan aku sih abang baik itu adalah Nino. Kalau menurutmu, jelas Rena. Kemungkinan iya, tapi apa hubungannya Nino dengan Nana? Apa mungkin mereka itu kakak adik? Sahut Foni sedikit ragu. Kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga sih. Kita langsung datengin Nana aja yuk, biar jelas, ajak Rena. Mereka pun langsung bergegas menuju rumah Nana, sementara Fandi yang sedari tadi mengamati, ternyata ia berniat untuk membuntuti Rena dan Foni. Baru saja mereka keluar dari kampus,
Pandangan Rena langsung tertuju pada seorang anak kecil yang terlihat sedang memungut botol plastik dan menaruhnya ke sebuah karung. Fon, lihat anak itu, kayaknya Nana deh, sahut Rena sambil menunjuk ke suatu arah. Mana? Oh iya, kayaknya emang Nana, buruan samperin yuk, ucap Foni. Loh, Nana sedang apa di sini? Tanya Foni sambil menepuk pundak Nana. Nana lagi nyari botol plastik dan kardus bekas nih. Kakak udah ketemu sama abang baik ya? Jelas Nana diselingi tanya. Belum, Nah. Terus kalau udah banyak mau diapain botol plastiknya? Tanya Rena. Dijual dong kak, nanti kan dapat uang bisa beli nasi buat makan adik Nana. Jawab Nana sungguh-sungguh. Hati mereka seketika tersentuh. Rena pun memeluk Nana dengan erat dan mengusap rambutnya, seolah ia paham betul apa yang dialami oleh Nana. Sabar ya sayang, Nana memang hebat. Kakak mau bantuin Nana sekarang, sahut Rena. Iya yuk kita cari bareng-bareng botol dan kardusnya, ajak Foni sambil menggandeng lembut tangan Nana. Panasnya terik matahari tak menyurutkan semangat mereka berdua, walaupun Nana lebih dulu beristirahat di bawah pohon. Lelah menjadi berkah pikir mereka karena melihat Nana tersenyum lega dari kejauhan. Kakak sini, teriak Nana sambil melambaikan tangan. Ada apa nak? Nana lapar, tanya Foni. Gak lapar kak, Nana cuma sedih. Nana rindu sama abang baik, soalnya abang baik selalu bantuin Nana, kayak kakak sekarang. Abang baik juga jagain Nana dan adik Nana, tapi sekarang abang baik gak pernah nemuin Nana lagi. Nana cari-cari juga gak ada, keluh Nana. Sesampainya di rumah, Nana disuguhi makanan yang berada di ruang tengah, dan ia pun menyantapnya dengan lahap. Sementara Rena dan Foni duduk di ruang tamu sembari berbicara serius. Mereka berpikir ke satu orang yang sama, namun rasa ragu tetap saja ada. Apa mungkin Nino? Tapi dilihat dari tingkat kepeduliannya, kurasa mustahil, ucap Foni. Tidak mustahil, Fon. Bisa saja memang dia, timpal Rena. Mana mungkin dia? Sela Fandi lantang. Fandi, sontak Foni. Kenapa? Kamu kaget aku ada di sini? Dari awal aku udah curiga, pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku. Lagi pula, mana bisa Nino? Dia adalah seorang introvert, tidak mungkin sepeduli itu. Apalagi ini hanyalah masalah anak kecil. Bagaimana kamu bisa sepercaya itu, Fon? Tidak menutup kemungkinan, setiap orang memiliki sisi positif, ujar Rena kesal. Alah, bisa aja Bang Baik itu hanya orang lain berjiwa besar yang tidak ada sangkut pautnya sama Nino, sahut Fandi kekeh. Suasana menjadi tegang. Sementara Fandi yang pendapatnya dibantah dan jelas diusir oleh Rena, ternyata tak juga dapat meredam emosinya. Sambil mengendarai motor, Fandi terus saja menggerutu, hingga motor itu dihentikannya di sebuah bangunan, bukan karena letih, melainkan karena sosok Nino yang melintas tepat di hadapannya. Seketika Fandi turun dan langsung mendorong serta memukuli Nino. Fandi pun bergegas meninggalkan Nino, sedangkan Nino yang tak tahu apa-apa hanya bisa meringis kesakitan. Dia tak habis pikir, mengapa semua orang selalu menilai dirinya rendah. Berjalan sesekali, berlari sambil menyesali hidup. Semenjak saat itu, Nino tak nampak lagi di kampus. Bahkan, Foni yang merupakan teman sekelasnya hanya menggelengkan kepala ketika ditanya tentang keberadaan Nino oleh Rena. Tok tok tok, Assalamualaikum, Kak Rena, Kak Foni. Suara Nana mengetuk pintu rumah Rena. Loh, Nah, ada apa? Kakak baru pulang, emang Kak Rena gak ada ya? Sahut Foni yang dari belakang Nana. Kak Foni tolongin adik Nana sakit, Nana bingung kak, ayo buruan, rengek Nana. Hah? Adik Nana sakit? Iya sebentar kakak kabarin Kak Rena dulu, sahut Foni panik sambil mengirim pesan WhatsApp ke Rena. Tak lama kemudian Rena datang sambil berlari ke arah mereka, lalu bergegas menuju rumah Nana. Di tengah perjalanan, terlihat dari kejauhan nampaknya ada kerumunan ramai. Permisi mas, ada apa ya di depan situ? Tanya Rena kepada salah satu pengendara motor. Kecelakaan mbak, barusan, korbannya meninggal di tempat, jawab mas-mas. Rasa penasaran memaksa mereka untuk menerobos di antara kerumunan orang. Seakan tubuh lemas tak berdaya melihat korbannya. Abang,
"Adek!" teriak Nana sambil menangis. Rena dan Foni mendadak bisu, entah segala rasa yang berkecamuk saat ini, melihat sosok Nino yang terkulai lemas dan melihat anaknya masih berada di dalam pelukannya. Sementara orang-orang sibuk menggotong Nino dan anak kecil yang ternyata adik Nana. Rena dan Foni hanya menenangkan Nana yang histeris. "Mbak, apakah kalian saudaranya?" tanya seorang perawat puskesmas yang kebetulan berada di tempat kejadian. "Maaf mas, ini sudah meninggal, tapi untungnya anak kecil ini hanya pingsan." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maafkan kami, No," ucap Foni lirih. Kemudian, Rena dan Foni memberikan kabar duka ini ke kampus. Awalnya mereka semua tak percaya. Pada saat Nino dimakamkan, ada seorang pemuda yang menghampiri Rena dan memberikan sebuah flash disk. Ia juga bercerita bahwa Nino adalah seorang anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Mungkin tak banyak hal yang bisa dijelaskannya lagi. Oleh karena itu, ia hanya berpesan agar nantinya kawan-kawan Nino berkenan membuka isi flash disk itu. Tadi, satu demi satu folder dalam flash disk itu dibuka. Hanya air mata dan tatapan penuh penyesalan yang terlihat dari mereka, hingga mereka memutar sebuah video yang berisi curahan hati Nino. "Aku dilahirkan tanpa mengenal siapa. Aku hanyalah sebuah raga tanpa rasa. Ketika nurani berkata bahwa semestinya aku tak perlu seegois ini. Mungkin Tuhan menciptakan aku bukan sebagai makhluk yang pantas dikasihi, namun sebagai makhluk yang mampu mengasihi.